Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel yang pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya. Di channel ASC ini kontennya ada matematika untuk SMA, ada untuk matematika untuk SMP, ada matematika TPS untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri, dan juga swasta favorit. Juga ada tentang motivasi, kalimat hikmah, nasihat, dan juga tausiah. Maka ikuti ASC Channel, subscribe, like, dan share. Pagi ini saya akan membahas tentang matematika SMP kelas 8 ya. SPLDV, sistem persamaan linear, dua variabel, bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita bahas tentang aplikasi ya, aplikasi SPLDV. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, yaitu raihlah sukses dunia dengan ilmu, raihlah sukses akhirat dengan ilmu, raihlah sukses dunia dan akhirat dengan ilmu. Ini artinya apa? Hanya ilmulah yang bisa menjamin kita sukses dunia dan akhirat. Kalau ingin sukses dunia aja, kita harus mempersiapkan ilmunya. Mempersiapkan untuk sukses akhirat saja, kita persiapkan ilmunya. Juga kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Yang ketiga ini, yaitu sukses dunia dan akhirat. Maka ayo kita pelajari ilmunya ya. Kita pelajari ilmunya. Baik, sumber belajar yang saya sampaikan pada konten ini adalah buku ini ya. Ini cover dari sebuah buku Matematika SMP untuk kelas 8 yang disusun oleh Bapak Samsul Junaidi. Bapak Samsul Junaidi itu saya, dan Bapak Eko Siswono. Bapak Eko Siswono ini seorang guru besar FMIPA Matematika di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Ya. Ini penerbitnya. Ya. Baik, kita ingat lagi bahwa cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3 cara ya. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi. Yang kita bahas ini ya, kedua dan ketiga ini. Nanti yang akan kita pakai ya. Kedua dan ketiga. Baik, kita bahas contoh yang pertama dari aplikasi sistem persamaan linear dua variabel. Contoh 1, Farhan berdiri bersejauh 6 meter dari tempat Ferdi berdiri. Jika mereka berjalan berlawanan arah, saling mendekati, jadi mereka saling mendekati, mereka akan bertemu dalam 1 menit. Jika mereka berjalan searah, maka Farhan akan menyusul Ferdi selama 3 menit. Tentukan kecepatan masing-masing. Kecepatan Farhan berapa, kecepatan Ferdi berapa. Mereka berdiri jaraknya 6 meter ya. Ini kalau di gambar ini Farhan, ini Ferdi, ini jaraknya 6 meter ya. Karena saling mendekat, yang pertama tadi saling mendekat, ini Farhan jalan ke sini, bertemunya di sini, anggap jarak ini temu Farhan berjalan ini X meter gitu ya. Lalu Ferdi itu Y meter. Jalan ke sini, sampai sini ketemu mereka ya. Farhan dan Ferdi berjalan berlawanan arah, jadi saling mendekat ya. Nah ini kecepatan meter per detik ya, meter per detik kecepatan mereka berjalan itu ya. Farhan itu X, Ferdi Y. Maka jarak itu rumusnya V kali T. Dalam 1 menit. Kalau dalam 1 menit berarti ya X itu kali 1 berarti X. Ya. 3 X kali 1, ini X kali 1 hasilnya X. Y kali 1 hasilnya Y.
Nah ini 3X untuk apa ini? 3X ini tadi kan soalnya gini. Jika mereka berjalan searah, maka Farhan akan menyusul Ferdi dalam 3 menit ya. Jadi kalau yang 3 menit, dalam 3 menit jarak yang ditempuh Farhan itu adalah X kali 3 ya. Hasilnya 3X. Jarak yang ditempuh Ferdi Y kali 3, 3Y. Nah berarti jaraknya ini yang dipakai untuk yang saling mendekat, ya, X meter dan Y meter. Kalau X ini X dari gambar kelihatan ini ditambah Y sama dengan 6. Ini sama dengan 6. Oke ya. Berarti X tambah Y sama dengan 6. Ini kita beri nama persamaan 1. Kita beri nama persamaan 1. Lalu kalau yang searah, ini gambarnya kalau yang searah, ini tadi jarak antara Farhan dan Ferdi itu 6. Mana yang 6 ini? Jarak mereka. Nah ini. Lalu si Ferdi ini jalan ke sana, ke kanan ya. Sejauh 3Y meter. Lalu Farhan jalan juga ke kanan juga ini. Nah, bisa menyusul di sini persis ya. Di sini persis menyusulnya. Ini berarti jarak yang ditempuh Farhan itu 3X. Dari mana 3X dan 3Y? Dari sini tadi 3X dan 3Y ya. Oke ya. Sekarang dari gambar kelihatan ya bahwa inilah 3X inilah. 3X ini kan sama dengan ini 3Y ditambah 6 ini. Paham ya? Jadi ini 6 ditambah dengan 3Y sama dengan ini. 3X ini. 3X kemudian 3Y tambah 6 ya. Lalu kalau dibagi 3 semua, 3X bagi 3 itu X, 3Y bagi 3 itu Y, 6 bagi 3 itu 2. Yang bawah ini saya beri nama persamaan 2. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Diperoleh. Kalau dikatakan substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, berarti persamaan 1 yang ditulis. Mana persamaan 1 tadi ini? X ya toh, plus Y sama dengan 6. Berarti. Tapi X-nya langsung diganti ini, Y plus 2. Y plus 2 ini tadi ini X ya. Ditambah Y sama dengan 6. Dari persamaan 1 ya. Lalu ini Y ditambah Y sama dengan 2Y. Ditambah ini 2 sama dengan 6. 2-nya dipindah kanan menjadi apa? 4. 6 kurangi 2 kan 4. Maka diperoleh Y sama dengan 2 ya. Di sini ini enggak kelihatan, ini seharusnya apa? Y sama dengan 2 ya. Oke, substitusi persamaan 3 ke persamaan 2 ini. Dapat persamaan 3 itu ini. Y sama dengan 2 itu loh disubstitusi ke sini. Maka dapat apa? Ini X, ini Y-nya diganti 2 dari sini. 2, ini ditambah 2, ini tambah 2. 2 tambah 2, 4. Maka X sama dengan 4. Maka jadi kecepatan Farhan adalah X yaitu 4 km per jam. Ini 4 kilometer per menit maksudnya ini ya. Karena tadi satuannya meter per menit. Kecepatannya Ferdi adalah 2 meter per menit. Ya, 2 meter per menit. Ini salah ketik ya ini. Penjelasan ini dianggap peralat ya. Oke ya. Itu contoh yang pertama. Tidak terlalu sulit ya. Biasa aja. Yang penting apa? Memahami bahasa soalnya. Ya, memahami bahasa soalnya. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Ini bagi yang suka belanja buku nih. Ke toko buku ya. Kita baca soalnya, harga 4 buku dan 3 ballpoint sama dengan 132.000. Sedangkan harga 2 buku dan 5 ballpoint sama dengan 80.000. Berapakah harga sebuah buku dan berapa harga sebuah ballpoint? Maka ini kita buat ke kalimat matematik dengan cara memisalkan seperti ini dulu. Misalkan harga satu buku itu X, dan harga satu buku ballpoint itu Y. Karena belum tahu tadi, malah ditanya ya. Nanti yang ditanya itu X berapa, Y berapa. Terus dari kalimat ini tadi, harga 4 buku dan 3 ballpoint 132.000 kalau saya ambil itu. Harga 4 buku dan 3 ballpoint 132.000. Berarti 4, ini 4 ya. Kali X ini harga satu bukunya X. Ditambah 3, ini 3.
ballpoint berarti 3, harga satunya Y, sama dengan 132.000 ini. Ya, paham ya? Lalu dari kalimat ini tadi yang kedua, harga 2 buku dan 5 ballpoint sama dengan 80.000. Jadi kalau kita lihat ini harga 2 buku dan 5 ballpoint 80.000. Ini dari soal ya, yang merah ini. Jadi ini 2 kali X itu, ini hasilnya 2X ya. Lalu ini 5 kali harga ballpoint Y itu 5Y. 80.000 dari sini ya, 80.000. Maka ini dan ini bisa kita kerjakan dengan eliminasi ya, dengan eliminasi. Kalau ngerjakan dengan eliminasi itu berarti apa? Salah satu angka di depan itu harus sama. Misalnya X disamakan semuanya jadi 4, boleh ya. Atau Y sama-sama jadi 15 itu boleh. Ya, coba kita lihat. 4X plus 3Y 132.000 ini. 4X plus 3Y 132.000 ya. Dari persamaan yang pertama ini. Lalu dari persamaan yang kedua, 2X plus 5Y 80.000 yang ini ya. Nah, maka yang ini ditulis lagi, tetap ini persis sama ya, ini ditulis lagi. Yang ini dikalikan 2 ya. 2X kali 2 sama dengan 4X. 5Y kali 2, 10Y. 80.000 kali 2, 160.000. Kenapa dikalikan 2 semua? Agar ini loh, 4X sama dengan 4X. Agar sama. Kamu bisa menyamakan yang Y ya. Ngerjakannya yang Y disamakan. Silahkan dicoba ya. Hasilnya pasti sama dengan ini. Ya. Maka sekarang dikurangi kedua ini dan ini dikurangi bersamanya. Ini tanda ini dikurangi ya, ini dikurangi 4X dikurangi 4X hasilnya 0. Di sini mestinya ada 0 ya. 3Y dikurangi 10Y itu min 7Y ya. 132.000 dikurangi 160.000 adalah min 28.000. Semuanya dibagi min 7, min 7Y dibagi min 7 itu Y, min 28.000 dibagi min 7, 4.000. Lalu untuk mencari X, ini 4.000 dimasukkan sini, boleh ini ke sini ya, ke sini. 4.000 kali 5 berapa? 20.000. 20.000 dipindah ke sana, berapa? Min 20.000 ditambah 80, 60.000. Kalau dibagi 2, ketemu X-nya 30.000. Nah ini 30.000. Jadi harga sebuah buku itu tadi X, yaitu 30.000. Ini 30.000. Harga sebuah ballpoint itu Y, 4.000. Nah, sudah ketemu ya. Paham ya? Jadi intinya itu membuat apa? Kalimat soal ini menjadi kalimat matematik semacam ini ya, semacam ini. Biasanya dengan pemisalan seperti ini. Ya, banyak-banyak latihan. Dan yang bisa dilatih lagi tadi di sini, ini saya menghilangkan X, berarti X-nya dibuat sama ini. Maka sekarang kamu latih, yang Y yang disamakan. Yang Y yang disamakan. Hasilnya sama enggak dengan ini? Kalau kamu betul, hasilnya harus sama ya. Hasilnya harus sama. Oke, itu contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui dua bilangan berjumlah 96. Jika bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua, hitunglah nilai kedua bilangan itu. Maka biasanya kita misalkan ya, bilangan pertama misalkan X, bilangan kedua Y misalnya. Atau huruf lain boleh, bilangan pertama A, bilangan kedua B, itu boleh ya, terserah. Maka ini, misalkan bilangan pertama itu X dan bilangan kedua itu Y. Maka jumlah kedua bilangan 96 ini dari mana ini, merah ini? Dari soal tadi, coba kita lihat ini. Diketahui dua bilangan berjumlah 96 ini, dari kalimat inilah. Dari kalimat ini, yang ini, jumlah dua bilangan 96. Maka dua bilangan itu berarti X ditambah Y 96. Ini saya beri nama persamaan 1. Yang kedua, tadi ada bilangan yang kedua tadi adalah apa ini? Kalimat yang kedua maksud saya, jika bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua, nah ini kalimat ini ya, bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua, coba kita lihat bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua, ini. Bilangan pertamanya X, sama dengan, dari sini ya, sama dengan
2, 2, bilangan kedua, Y ini. X sama dengan 2Y. Maka saya beri nama ini persamaan 2. Kalau tadi sebelumnya memakai eliminasi, sekarang saya pakai substitusi. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Kalau kalimatnya ini persamaan 2, substitusi ke persamaan 1, berarti persamaan 1 yang ditulis. Ke persamaan 1, berarti persamaan 1 ditulis. Ini, X plus Y sama dengan 6. Ini. Cuman di sini karena ada X sama dengan 2Y, X-nya diganti ini. Maka ini menjadi 2Y, ini 2Y. Y ini tetap ini, Y ini tetap. 96-nya tetap. Oke ya, paham ya? 2Y tambah Y itu 3Y, 96-nya tetap. Sama-sama dibagi 3 semua, 3Y bagi 3 itu Y, 96 bagi 3 itu 32. Maka persamaan 1, X ditambah 32, dari mana 32? Ini, persamaan 1 ini loh. 32 masuk sini, seret, X-nya tetap ini, X. Y-nya diganti 32, ini 32, ini 32. 96-nya tetap ini 96. Maka 32 dipindah ke kiri, ke kanan, jadi min 32. 96 kurangi 32, 64. Diperoleh X sama dengan 64. Jadi bilangan pertama 64 dari sini X, bilangan kedua itu Y, itu 32. Nah, X sama dengan Y sama dengan 32 bisa aja kalau ini dimasukkan ke persamaan 1 bisa dimasukkan ke persamaan 2 ini. 32 masuk sini. 32 kali 2 berapa? 64 sama aja ya. Jadi sama saja. Oke ya. Sekarang kita bahas contoh yang nomor 4 ya. Diketahui dua sudut saling berpelurus. Nah ini berarti ya kita harus tahu istilah ini. Sudut saling berpelurus bagaimana gitu ya. Jika sudut yang lebih besar sama dengan 4 kali sudut yang lebih kecil, hitunglah sudut yang kecil, yang B sudut yang besar. Masih ingat ya, sudut yang saling berpelurus. Ya. Maka sudut yang saling berpelurus gambarnya seperti ini. Kalau ini sudut, ini sebuah garis ya, lalu ini kita bagi 2. Ini ada sudut X, ini ada sudut Y. Maka X dan Y ini disebut saling berpelurus ini. Sudut X dan Y saling berpelurus. Maka kalau X ini tambah Y berapa? Kalau lihat gambar ini kan gampang. X tambah Y kan berarti X tambah Y itu ini. Kalau yang ini kan 180. Ya toh? Kalau siku-siku 90. Ya toh? Jadi kalau ini 180 ini. Kalau enggak mau menghafal, lihat gambarnya, lihat. Ini 180. 180. Kalau satu putaran penuh, 360. Paham ya? Ada kalimat tadi di soal, sudut yang lebih besar 4 kali sudut yang lebih kecil. Sudut yang lebih besar kan Y ini. Ini kan lebih besar dibandingkan yang ini ya. Berarti Y 4, ini 4. Yang lebih kecil itu X ya. X. Y sama dengan 4X. Ini diberi nama persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Kalau 2 substitusi ke 1, 1 yang ditulis ya. X ini 1, X ini X. Plus Y, Y-nya diganti ini langsung. Y 4X, itu 4X. Sama dengan ini, sama dengan ini tetap. 180, itu 180. X ditambah 4X itu hasilnya 5X, 180-nya tetap. Semuanya dibagi 5, 5X bagi 5 itu X, 180 bagi 5 itu 36. Lalu 36X sama dengan 36 ini disubstitusi ke persamaan 2 sini. Persamaan 2 kita tulis lagi mana? 2 ini Y. Ini Y ya. Terus 4 ini 4. 4 ini 4. Lalu X ini, X-nya ini diganti ini 36, 36. Paham ya? Berarti Y sama dengan berapa? 4 kali 136 itu 144. Jadi sudut yang lebih besar itu adalah Y. Berapa Y? 144 derajat. Ya. Dan sudut yang lebih kecil adalah X. Berapa X ini? 36 derajat. Paham ya? Berarti di soal ini kamu harus tahu ini. Sudut yang saling berpelurus itu berarti apa? Ini. Ini Y dan X itu sudut yang berpelurus. Kalau dikatakan berpenyiku berarti apa? Sudut yang bentuk siku-siku. Ya. Sudut yang bentuk siku-siku itu berpenyiku.
Ya, diingat-ingat istilah itu ya. Sekarang contoh yang kelima. Nanti kalau ada yang kurang paham dengan apa yang ini, dilihat videonya yang satu kali kurang paham, diulang lagi ya. Diulang lagi, itu enaknya zaman sekarang ini begitu, bisa mengulang-ulang ya. Bisa mengulang-ulang videonya. Kalau belum paham juga, kamu bisa bertanya di WA pribadi yang ada di paling belakang. Ya. Yang serius ingin berdiskusi atau bertanya, bisa pasti dilayani ya. Pasti dilayani. Jangan lupa subscribe agar kamu bisa mendapatkan video ini ya, video-video dari channel ini setiap diupload video baru, dan aktifkan notifikasinya biar kamu tahu pasti bahwa ada video yang diupload, dan jangan lupa share ya, agar apa? Agar teman-temanmu juga ikut bisa belajar ya. Kalau temanmu ikut bisa belajar, maka temanmu pinter, kamu juga pinter, sehingga kamu dan temanmu bisa saling bersaing dengan sehat. Gitu. Bersaing dengan sehat. Contoh yang kelima, jumlah penonton pertandingan sepak bola antara Persija dan Persibaya adalah 80 orang. Yang senang bola mungkin bisa membayangkan ini ya. Di stadion itu kan ada banyak penonton ya, ada 40.000, 60.000, 50.000 atau 80.000. Nah, ini penontonnya 80.000. Harga tiket kelas utama adalah 500.000 dan harga tiket kelas ekonomi adalah 200.000. Hasil penjualan tiket pertandingan itu adalah 23 miliar 500 juta rupiah. Banyak ya, banyak. Berapakah jumlah penonton kelas utama? Berapakah jumlah penonton kelas ekonomi? Ini pasti pakai pemisalan kayak tadi ya. Kayak tadi. Misalkan jumlah penonton kelas utama itu X dan jumlah penonton kelas ekonomi itu Y. Maka jumlah penonton total kan 80.000. Berarti tinggal dijumlahkan ini X ditambah Y 80.000. Paham ya? Jumlah penonton utama ditambah ekonomi itu sama dengan total. Yaitu 80.000 ini dari soal. Lalu hasil penjualan tiket 23 miliar 500 juta rupiah. Dari mana? Dari soal inilah. Ini. Ya toh? Terus harga tiket kelas utama tadi di soal 500.000. Kalikan banyaknya penonton itu X ya. X. Lalu yang ekonomi harga tiketnya 200.000 tadi. Ditambah banyaknya penonton ekonomi yaitu Y. Sama dengan ini 23 miliar 500 juta ini. Nah, ini nolnya dicoret 5, tinggal 5X ya. Ini nolnya dicoret 5, tinggal 2Y, paham ya? Ini nolnya dicoret 5, berarti ini dicoret, mulai dari sini dicoret ya. Ini ke sana coret, berarti nolnya tinggal 3, ini nolnya tinggal 3 ya. 235, nolnya tinggal 3, paham? Lalu kalau kayak gini kamu boleh saja pakai eliminasi, boleh pakai substitusi, terserah ya. Tapi biasanya kalau kayak gini pakai eliminasi ya. Agar apa? Agar ini tidak perlu memindah ke sana. Kalau pakai eliminasi berarti ini dan ini disamakan, atau boleh juga yang Y yang disamakan. Ya. Kita lihat. X plus Y 80.000. Coba kita lihat. Ini X plus Y 80.000. Satunya tadi apa? 5X tambah 2Y 235.000. Coba kita lihat. 5X plus 2Y 235.000. Rupanya ini yang atas dikalikan 5X semua, 5 dikalikan 5 semua, X kali 5, 5X, Y kali 5, 5Y, ini 80.000 kali 5, 400.000. Untuk apa semuanya dikali 5, ini tetap enggak dikalikan, ditulis lagi di sini tetap ya. Untuk apa yang atas kali 5, agar ini 5X jadi sama. Ini jadi sama. Kalau sama, dikurangkan aja. Straight 5X kurangi 5X 0. Di sini mestinya ada 0. Plus gitu ya. 5Y dikurangi 2Y, 3Y. Paham ya? 400.000 dikurangi 235.000 itu 165.000. Dibagi 3, semuanya dibagi 3. 3Y bagi 3 itu Y. 165.000 bagi 3, 55.000. Dan kalau ini saya tulis lagi nih. X plus Y 80.000 ini saya tulis lagi. Ini
Lalu Y-nya diganti ini, Y diganti ini, 55.000. X-nya ditulis lagi, Y diganti 55.000 itu sama dengannya tetap, 80.000 tetap. Ya. Lalu 55.000 dipindah kanan menjadi min 80.000 dikurangi 55.000 berapa? 25.000. Jadi jumlah penonton kelas utama yaitu X 25.000. Dan jumlah penonton kelas ekonomi yaitu Y, berapa Y tadi? 55.000 orang ya. Paham ya? Oke, saya kira cukup sampai sekian yang bisa saya sampaikan. Di ini ada ayo berlatih. Ini soal ini bisa dicoba ya. Ayo berlatih 1. Lalu ini ada ayo berlatih 2. Ini soalnya ya bisa dicoba. Lalu ada ayo berlatih 3. Ini soalnya ya. Lalu ada ayo berlatih 4. Ini soalnya ya. Lalu ada ayo berlatih 5 ya. Bagi yang ingin berdiskusi, ini ada WA pribadi, ini bisa dihubungi ya. Berdiskusi atau bertanya atau ya apa yang belum dipahami, baik tentang soal-soal ini atau tentang soal aplikasi SPLDV ini secara umum. Atau boleh aja bertanya matematika secara umum ya. Boleh saja ya. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.